Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matis tentu di Franciscus 67 Ribbon. Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang saudara muda, Franciscan OFM. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa dan istimewa yang tidak akan pernah bisa dilupakan olehnya sepanjang hidupnya ya. Karena beliau punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa dekat dengan Bapak Suci Paus Fransiskus saat kunjungan apostoliknya di tanggal 3 sampai 6 September di 2024 di Indonesia. Mengapa istimewa? Karena beliau terpilih sebagai seorang putra altar ya. Melayani di altar bersama dengan Bapak Suci kurang lebih 90 menit bersama Bapak Suci, dan tugasnya juga khusus melayani Bapak Suci, memegang tongkatnya. Wah, luar biasa ini. Banyak orang pengen dekat, pengen menyentuh dan berfoto sama Bapak Suci, tapi beliau sudah menyentuh dan mencium tangannya ya. Dan banyak orang menangis ketika bisa melihat secara langsung Bapak Suci yang selama ini mungkin dilihat lewat televisi ya atau media, tapi kali ini melihat langsung wajahnya dan kemudian bisa bersalaman tangan dengannya. Dan frater kita ini punya pengalaman yang luar biasa. Frater kita ini bernama Frater Aldi ya? Iya. Aldi. Frater Gabriel. Leonaldi Wijaya Emar. Oh, ya, Frater Gabriel Leonaldi Wijaya Emar. Ya. OFM. Lebih sering dipanggil dengan sebutan Aldi. Oh, ya. Luar biasa. Apa kabar Romo Frater Aldi? Selamat pagi Romo Mateus. Oh, selamat. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Bahagia? Wah, bahagia sekali. Bahagia dan bersyukur. Dan bersyukur ya? Bisa mengalami pengalaman seperti ini. Iya ya, di tanggal 5 kemarin saat perayaan Ekaristi di Gelora Bung Karno ya? Iya, benar. Luar biasa frater kita ini. Iya. Ngomong-ngomong nih frater. Iya. Kenapa sih bisa terpilih ya sebagai seorang dari sekian banyak orang untuk menjadi putra altar ya, melayani Bapak Suci di altar di perayaan Ekaristi di tanggal 5 September kemarin di Gelora Bung Karno ya? Gimana sebenarnya ceritanya itu ya, sehingga terpilih gitu ya? Baik, terkait dengan mengapa kok saya bisa dipilih menjadi misioner. Jadi awalnya itu ketika sedang jam makan siang ya di Biara Fransiskus di Keramat, itu Romo Gusti OFM menginfokan bahwa lagi dibutuhkan misdinar paus. Saat itu saya berada di situ. Di ruang makan itu ya? Makan bersama dan juga mendengarkan informasi dari Romo Gusti lagi dibutuhkan. Dia bilang siapa yang bisa jadi misdinar paus. Dan rupanya untuk menjadi misdinar utama paus ini ternyata syaratnya harus yang sudah menerima pelantikan lektor akolit. Oh iya. Jadi tidak semua frater bisa ya. Dan kebetulan saya juga sudah menerima pelantikan lektor akolit sehingga memang secara sah ya sebenarnya bisa gitu. Lalu beliau sendiri, Romo Gusti OFM sendiri meminta saya gitu. Dia bilang, "Ali, kamu jadi misdinar ya." Dalam hati saya ada perasaan ingin tetapi campur aduk ya. Agak sedikit takut karena wah ini menjadi kesempatan yang kalau langka dan kalau salah juga pasti akan menjadi hal yang memalukan buat saya. Iya, seperti itu Romo. Nah, dan akhirnya saya mengiyakan, dan ketika itu selang ya mungkin berapa minggu ya setelah info dari Romo Gusti OFM itu, lalu akhirnya saya masuk ke dalam grup. Jadi dibentuklah sebuah grup yang di dalamnya itu adalah pelayan-pelayan khusus, para misdinar khusus. Itu terdiri dari para diakon juga dan juga para misdinar ya gitu. Jadi di grup itu mulai komunikasi mulai dari hal-hal untuk memasukkan data, pendaftaran segala macam, dan ya ketika data sudah masuk ya puji Tuhan sudah aman. Jadi otomatis saya sendiri sudah aman lah untuk data, sehingga untuk
terkait masuk ke GBK-nya itu bisa lebih aman gitu. Lalu mulai pertemuan pertama itu saya lupa ya tanggal berapa, tapi itu pertemuan pertama di KWI. Itu dikumpulkan semua. Jadi kami berkumpul di KWI. Ada berapa orang waktu itu? Ya, untuk jumlahnya itu sore hari itu. Jadi untuk misdinarnya, mulai dari diakon. Jadi untuk pelayan misdinarnya ini ada juga diakonnya itu ada 6. Ada itu dari Jakarta diakon. Semua atau dari campur. Jadi dari Projo Jakarta ada 2 diakon, terus yang OSC maaf saya nggak berani nyebutin jumlahnya karena saya juga kurang tapi ada dari Tarekat OSC dan dari Kuskupan Bandung. Untuk jumlahnya mohon maaf saya tidak begitu hafal, tapi garis besarnya itu. Itu diakon. Lalu untuk bisnisnya itu ada sekitar 16 total semuanya. 6 dari Fransiskan OFM dan 10-nya dari Projo Jakarta. Jadi itu menjadi pelayan utama di altar utama di GBK, diakon dan para frater. Tapi akan ada juga pelatih juga yang mendampingi kami, nanti dia juga ikut, tapi dia di belakang panggung. Jadi dia ada pelatih ada di belakang panggung ya. Jadi kami ada pelatih juga dan dia akan lebih banyak di panggung, di belakang panggung untuk hal-hal teknis. Ya. Lalu ketika sudah dikumpulkan semua, itu baru mulai untuk pengukuran jubah misdiner. Jadi rupanya untuk jubahnya ini diseragamkan, tidak bisa jubah yang bebas ya. Dalam arti kita harus menyesuaikan dengan aturan Vatikan. Rupanya Vatikan sendiri punya aturan dalam tata liturgi yang begitu ketat ya, kompleks, sehingga memang kita di Indonesia ini ya udah kita menyesuaikan. Untuk jubahnya itu ya jubah hitam panjang nanti dengan kolar, nanti akan ditutup dengan super pli. Sedangkan saya yang memegang tongkat uskup atau disebut ferula itu nanti itu nanti pakai alat semacam kain namanya vimpa. Vimpa itu ya seperti alas ya, seperti kalau kita tongkat uskup itu kan ada misdiner yang pakai alas kain itu ya. Nggak langsung bersentuhan tangan kita. Iya, tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu. Dan untuk pembagian tugasnya saat itu belum dibagi tugas. Jadi kami datang hanya untuk mengukur jubah dan juga menentukan waktu yang kapan sih enaknya untuk latihan, karena ternyata di bulan Agustus itu saat itu sepertinya pertengahan Agustus itu pertemuan pertama, banyak diakon dan juga frater yang punya agenda gitu, sehingga memang mau nggak mau kita harus tarik ulur kapan enaknya latihan gitu. Dan akhirnya disepakati untuk dua kali latihan dan 1 kali gladi bersih di tanggal 4 kurang lebih di GBK seperti itu. Nah, untuk latihan pertama itu tetap di KWI juga, latihan pertama di tanggal berapa ya, maaf saya agak lupa ya, maaf. Tetapi 2 kali latihan, akhir Agustus itu ada 2 kali latihan. Latihan pertama di KWI, di aula KWI. Nah, itu latihan pertama itu mulai dari hal-hal dasar. Jadi kita tidak serta-merta langsung tiba-tiba saya mau jadi ini, saya mau bawa ini ataupun jadi petugas, tidak. Tetapi kalau kita kan saya jadi bawiro. Iya. Langsung ini saya beda. Enggak gitu ya? Enggak, Paten. Enggak ya. Karena memang agak berbeda, dan sebelum mulai latihan kami diberi arahan, diberi penjelasan bahwa kita sebagai misdiner di sini memegang peranan penting. Mengapa penting? Karena dalam perayaan misa tanggal 5 nanti itu, menurut pelatih ini namanya Pak Albert Wibisono dari Surabaya, menurut beliau pelayanan liturgi ini akan membangun sebuah suasana yang penting dan akan mempengaruhi paus ya.
Jadi bisa, karena Pak Albert ini berpendapat bahwa kalau Paus bisa menikmati liturgi pada tanggal 5 kemarin, itu berarti itu hal yang luar biasa. Karena menurut Pak Albert sendiri, Paus Fransiskus ini memang ya dalam arti tertentu beliau orang yang agak tidak sabaran ya. Tidak sabar dalam arti misalnya dalam perayaan Ekaristi, kalau dia moodnya sudah nggak baik, kalau dia sudah merasa nggak nyaman mungkin karena misalnya lama atau situasinya mungkin panas segala macam, biasanya dia akan langsung cepet. Dan itu Pak Albert sendiri menyampaikan itu sudah terbukti ketika beliau Paus Fransiskus ini sebelumnya melakukan kunjungan di Sudan Selatan. Jadi sebelum ke sini kan Paus Fransiskus sempat melakukan kunjungan ke Sudan Selatan dan merayakan perayaan Ekaristi di situ. Nah, tetapi perayaan Ekaristi itu memang mendapat kritik ya, karena memang saya mendengar Pak Albert sendiri cerita tuh Paus nggak nyaman, panas, dan akhirnya ketika bagian komuni ya udah, karena komuninya lama dan juga dikejar oleh waktu, sudah akhirnya dalam situasi di Sudan kemarin tuh perayaan tetap berlanjut, komuni tetap berjalan, tapi perayaan akan terus berlanjut sampai ritus penutup gitu. Jadi waktu itu sudah mulai pembagian tugas itu? Itu belum. Mungkin hanya mulai pengarahan aja. Artinya dulu. Tugas kalian sebagai Iya. putra altar, ini loh rambu-rambunya Iya. gitu. Bagaimana supaya perayaan itu Bapak Suci juga bisa menikmati perayaan itu sebagai perayaan yang mengalir, kemudian tidak membosankan, dan juga memberi semangat gitu ya. Nah, jadi itu banyak pengarah-pengarah spirit semacam itu. Lalu kemudian setelah itu mulai pembagian tugas. Nah, baru kan pertama tadi lebih halal teori ya, spiritual makna teologisnya gitu ya. Yang kedua ini baru pembagian tugas. Nah, karena kami semua belum dibagi, Pak Albert ini dia minta saya minta 4 misioner yang bisa tahan stres. 4 misioner yang bisa menahan stres ya. Pada semua putra altar itu dikatakan dia butuh 4 personil, 4 orang 4 misdinar yang syaratnya tahan stres. Tapi tugasnya yang belum diberitahu. Kemudian saya secara pribadi saya juga takut ini karena beliau penyampaiannya kan serius kan. Saya juga dalam hati takut karena ini jangan sampai tugasnya berat, dan saya lebih takut karena kalau buat salah itu akan dilihat orang, dan pasti jangan sampai moodnya Paus ini berubah hanya gara-gara ada banyak kesalahan itu. Salah gerak, salah. Saya seperti itu saya pikirnya. Lalu akhirnya pertama nggak ada yang mau angkat tangan. Tiba-tiba ada satu frater projo angkat tangan. Silakan Pak Albert langsung minta silakan frater maju. Silakan 3 lagi, langsung orang kedua saya saya saat itu dalam hati saya apapun yang terjadi Tuhan pasti akan membimbing saya, seperti itu ya. Kalaupun salah sudah nggak apa-apa, kita udah berusaha kok. Saya akhirnya angkat tangan. Yang kedua, lalu yang ketiga itu ada Frater Stefan OFM juga, itu dia juga angkat tangan, dan satu lagi yang terakhir ada Frater dari Projo juga. Akhirnya terpilihlah 4 orang. Nah, lalu 4 orang itu Pak Albert ini minta frater berempat silakan berjejer. Dia mau lihat tinggi badannya mungkin ya. Lalu dia lihat mungkin masih dulu ya, ini cocok di sini, mungkin frater ini cocok untuk pegang apa. Lalu akhirnya diputuskan frater saya pernah dia lihat nunjuk saya akan pegang ferula itu tongkat paus ya. Lalu sebelah saya frater yang projo itu pegang teks misa. Ya. Lalu frater yang projo lagi sebelah dia pegang mic. Lalu paling ujung frater Stefan OFM dia pegang mitra. Ya, jadi akhirnya lalu sudah terpilihlah 4 misioner utama yang disebut misioner paus, karena memang dalam pelaksanaan nanti dia akan khusus berada di dekat paus. Lalu setelah itu baru Pak Albert sendiri ini dia
minta untuk misioner yang lain. Jadi waktu pertama kali Frater dikatakan saya butuh 4 orang yang stres. Kan belum diberitahu tugasnya apa kan. Nah, ketika dipanggil 4 orang ini maju ke depan, lalu kemudian diberi tugas masing-masing. Dia yang menentukan ya. Dia Jadi Frater Aldi itu kebagian tugas memegang tongkat paus. Tongkat paus, Apa yang Frater rasakan waktu pertama kali dikatakan itu ya? Jadi kan nggak tahu nih. Tahan stres syaratnya. Lalu kemudian diberi tugas lagi, nanti pegang tongkat. Apa yang Frater rasakan? Wah, saya langsung kaget dan aduh, saya semakin deg-degan ya. Bercampur deg-degan dan takut karena waduh, kenapa saya harus pegang tongkat paus, karena dalam pikiran saya tuh aduh, coba tugas yang lain ya, mungkin mic boleh ataupun mungkin teks 2 itu, karena menurut saya sih kalau pegang tongkat paus tuh itu benar-benar butuh keseriusan ya, benar-benar fokus. Itu saja, itu sederhana aja. Dan tetapi meskipun itu saya bersyukur bahwa saya melihat secara lebih positif ya ini kesempatan buat saya, apapun yang terjadi, kalau memang saya sudah diberi tugas untuk melayani paus dengan cara memegang ferula atau tongkat paus ini, saya harus jalani. Saya harus selesaikan tugas ini. Itu sederhana saja. Dan ternyata ternyata dalam latihan selanjutnya tuh Frater Projo di sebelah saya tuh justru dia yang pegang teks itu, dia sebenarnya pengen dapat tugas ferula, tapi dia nggak dapat karena kebagiannya teks misa itu. Jadi kamu sebenarnya nggak ingin itu malah dapat. Terus dia bilang ke saya, Frat, bersyukur Frat, saya malahan pengen sebenarnya mau dapat tongkat paus, tapi nggak apa-apa Frater. Bersyukur Frater bisa dapat kesempatan berharga. Iya benar. Itu yang menguatkan lagi. Itu yang akhirnya menguatkan saya. Oke, saya mendapat pelayanan seperti ini, jadi akan saya jalani. Saya nggak tahu menjelang hari H mungkin tanggal 5 itu saya nggak tahu. Saya pasarkan lah. Yang penting untuk latihannya saya berusaha untuk serius gitu. Jadi latihan awal latihan bagaimana waktu itu? Proses latihannya. Setelah pembagian misioner para tugas-tugas itu langsung mulai latihan karena kita waktunya nggak banyak, tapi latihan tanpa alat. Jadi latihan di KWI itu mulai dari gerak dan lain sebagainya. Kami juga, jadi kami yang dengan misioner paus ini sendiri dengan misioner yang umum gitu, mulai dari arah masuknya dari mana itu beda gitu. Dan beberapa hal juga memang perlu diperhatikan karena Pak Albert sendiri di grup WA itu dia ada kirim panduan khusus untuk ferula, tongkat paus dan juga mitra. Kapan harus diserahkan ke paus, kapan harus diambil, dan benar-benar saya pelajari itu ya panduan. Meskipun memang pada gladi bersihnya berubah total. Jadi rupanya di latihan pertama ini memang kita latihannya masih kasar lah, tetapi kita tidak bisa menjadikan latihan pertama ini sebagai patokan karena rupanya untuk latihan misioner ini nanti sepenuhnya akan diarahkan oleh yang namanya seremonianus atau MC. Itu adalah mungkin imam ya yang bertugas untuk mengatur semua tata liturgi, tata laksana yang akan diadakan di GBK. Jadi kita sebagai petugas misioner dan juga Pak Albert sebagai pelatih itu memang kita latihan, tapi tidak bisa langsung menjadi patokan bahwa nanti di GBK kita harus berbuat seperti ini. Pasti ada banyak perubahan. Itu juga menjadi ketakutan buat saya ya, karena saya sendiri sih saya udah pelajari betul ketika diminta untuk pegang tongkat paus itu pulang ke biara, saya mencoba untuk searching lalu ada video juga, kebetulan di grup kami tuh ada video misa paus ya, linknya di misa di Trieste di Italia. Itu konsepnya
sama seperti di GBK. Jadi posisi mistinarnya, posisi duduknya itu, jadi patokannya juga bisa kita lihat di situ. Fokusnya frater itu petugas pemegang tongkat itu. Iya, saya hanya fokus ke situ. Tetapi Pak Albert juga sampaikan kita saling mengingatkan, kita kerja tim, kita mau buat yang terbaik buat Tuhan. Kalau yang baik oleh karena itu memang nggak boleh kita hanya fokus tugas sendiri, harus saling mengingatkan. Jadi saya punya tugas untuk yang pertama mengingatkan, ketika kan di sebelah saya misa kemarin tuh Frater Stefan. Bagaimana saya punya tugas juga untuk mengingatkan Frater Stefan yang pegang mitra kapan dia harus beri, kapan dia harus kembali. Jadi kita saling mengingatkan, itu yang penting biar tidak terjadi kesalahan yang kalau dilihat itu tidak enak. Jadi seperti itu latihan pertama. Jadi pulang itu malam sempat nonton videonya, sempat lihat apa tongkat paus atau ferula itu apa, bagaimana cara pegangnya. Jadi hal-hal praktis seperti itu saya coba untuk nonton lah, lihat seperti itu. Setidaknya ada gambaran lah gitu. Seperti itu di latihan yang pertama. Lalu di latihan kedua itu mulai pakai alat. Tetap di KWI latihannya, tetapi saya dan juga Frater Stefan yang pegang mitra kan belum datang kan, tongkat pausnya. Jadi ya sudah, kami hanya contoh tangan kosong aja. Sedangkan misioner yang lain sudah pakai alat ya, wiruk dupa lilin itu sudah. Karena memang alatnya dari sini semua kalau untuk peralatan liturginya. Ya, selain tongkat sama karena pausnya belum datang. Jadi kami dan ternyata saya bersyukur ya. Awalnya kan saya sempat takut tuh, Pater, di latihan pertama. Di latihan kedua saya lihat, ini ternyata yang pegang tongkat paus nggak banyak tugas ya. Beda dengan misioner yang lain, misioner yang pegang wiruk dupa itu saya lihat, mereka ketat sekali. Mulai dari memang cara jalan, lalu mungkin lebih pada hal-hal bagaimana harus buat ini, buat itu. Sedangkan saya ini ya mungkin hanya berdiri saja, lihat aba-aba kapan seremonianus minta tongkat paus, kapan harus nanti saya terima lagi. Hanya itu saja sih tugas tongkat paus. Jadi pemegang tongkat paus kurang lebih seperti itu. Dan saya lihat, berarti saya termasuk beruntung ya, dalam arti saya nggak usah terlalu khawatir lagi. Nggak begitu banyak tugas. Apanya bahwa pegang tongkat itu yang membuat kita agak sedikit justru ya itu latihan kedua. Lalu yang selanjutnya menjelang gladi bersih tanggal 4 ya itu baru mulai deg-degan lagi. Karena apa? Karena mulai mendekat, dan juga rupanya tanggal 4 saat gladi bersih kemarin itu seremonianusnya datang, MC-nya. Yang kemarin kalau misalnya di GBK dia duduk di samping paus, itu seremonianusnya atau disebut MC. Mereka yang akan mengatur semua tata liturgi, mulai dari latihan misinya sampai dengan penataan kursi, bahkan di mana para uskup harus duduk, itu mereka menentukan. Jadi MC ini, seremonianus itu mereka ada 3 orang ya. Seremonianusnya tuh seremonianusnya hanya 1, tapi mungkin ada juga 2, mungkin pendampingnya, atau maaf kalau saya salah, saya sebut pendamping aja. Itu ada 2 romo juga, mungkin yang dari Afrika atau dari mana, satunya mungkin dari Italia juga. 3 orang ini kami dilatih oleh seremonianus yang pertama, yang duduk di samping paus. Sedangkan di tanggal 4 itu ya, di tanggal 4-nya. Lalu 2-nya itu 2 yang lain melatih misioner yang lain yang bawa salib, lilin, persembahan. Lalu dibagi, jadi latihannya sendiri-sendiri ya. Kami beruntung termasuk cepat, karena seremonianus MC yang utama ini dia hanya infokan ke kami dalam bahasa Italia, dengan penerjemah juga, ada penerjemah. Kita sepakat bahasa Indonesia seperti ini, kita sepakat pakai simbol isyarat. Kalau saya MC-nya kalau buat tangan seperti ini, kalau dibuat seperti ini misalnya, ketika berdiri dia buat seperti ini, 5 jari ini, itu berarti yang memberi maju adalah teks.
Teks ya? Teks dia harus maju untuk memberi ke paus ya. Lalu kalau satu begini itu berarti untuk mitra. Ya. Berarti ada simbol-simbol ya. Lalu dua, kalau dibuat seperti ini itu bagian saya, tongkat paus. Gitu, jadi tongkat paus. Jadi seperti itu. Patokannya itu saja. Tidak jadi sehingga kemarin pas tanggal 5, wah kita harus agak miringkan badan lihat aba-aba dari seremonialis. Ada yang memberi kode itu ya. Iya, jadi kita beruntungnya seperti itu. Patokannya itu aja gitu, sehingga nggak usah dengar yang lain, kita fokus ke MC-nya aja. Dan tidak banyak perubahan gitu, tidak banyak perubahan. Mungkin hal teknis perlu diperbaiki, mungkin harus cepat ya, karena kita dibatasi waktu sehingga karena flow-nya supaya mengalir ya. Iya, harus cepat, nggak boleh lama. Sedangkan untuk yang satunya, tim yang misdinar satunya itu kemarin saya lihat sepertinya ada banyak perubahan. Sehingga memang sepertinya kasihan mereka, karena yang harusnya sudah dihafal benar ketika latihan di KWI cukup banyak berubah ketika di GBK di tanggal 4-nya. Tanggal 4 itu banyak yang berubah, sehingga ya mau nggak mau kita tidak bisa menolak, kita menyesuaikan gitu. Dan puji Tuhan kemarin tanggal 5 itu bisa berjalan. Itu yang luar biasanya, dan rupanya tanggal 5 kemarin itu perayaan misa mendapat respon yang baik dari paus. Saya pribadi lihat paus itu menikmati paus. Dari raut wajahnya dia tidak banyak mengeluh, tersenyum ya, menyapa. Menjelang itu Frater, menjelang ini setelah gladi bersih ya. Kan esok harinya sudah langsung ke GPK nih. Iya. Malam harinya deg-degan nggak? Baik. Kayak esok mau tampil nih. Baik. Tanggal 4 malam ketika pulang gladi itu sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Sampai di biara itu ada perasaan campur aduk ya. Besok mau ketemu paus. Iya. Campur aduknya bahagia pertama bisa dapat momen yang berharga dan langka. Yang kedua ini lebih pada praktis ini. Saya takutnya buat kesalahan, dan juga karena saya menjadi misdinar utama pasti akan mendapat sorotan dari kamera kan, dari orang-orang. Jangan sampai buat kesalahan Pak, dan juga nanti tidak enak dilihat. Saya sih sederhana itu aja gitu. Ada deg-degan juga ya? Iya, campur deg-degan ada, khawatir ada, tapi bahagia juga ada gitu. Seperti itu. Lalu kemudian tanggal 5 di hari H nih. Frater langsung ada di GPK. Dan pertama sekali bertemu paus ini ya. Iya, ketika itu waktu pertama bertemu itu samakah seperti kita bertemu dengan putra altar, bertemu imam di sakristi begitu? Apakah ada dialog semacam itu atau bagaimana? Iya. Jadi kami tiba jadi kami ini ceritanya kami bertemu semua, berkumpul semua itu di Hotel Pullman ya, di dekat Bundaran HI. Semua berkumpul di situ, mulai dari diakon, para frater kumpul semua di situ. Dari situ kami langsung pakai jubah itu ya, jubah misdinar, dan diantar pakai bis menuju ke GBK. Dari GBK turun dari bis langsung jalan menuju ke ruang ganti. Ruang ganti di bagian bawah ya, stadion itu ada ruang ganti. Di situ pengarahan sebentar, makan siang, lalu sekitar jam 2 kami ke altar utama untuk mengecek peralatan liturgi. Jadi khususnya misdinar yang dapat tugas wiruk, dupa, itu lilin, itu diminta untuk cek masing-masing apakah sudah ready, sudah siap, atau mungkin ada yang belum. Lalu setelah memastikan alat-alat liturgi sudah lengkap semua, kami kembali lagi ke ruang ganti untuk menunggu kedatangan seremonianus MC-nya. Karena kami akan dilatih langsung. Jadi sebelum mulai misa kan ada pengarahan dari seremonianus, sehingga memang kita tunggu di ruang ganti. Mungkin sekitar jam 4 itu MC-nya, seremonianusnya datang.
kami langsung diminta berkumpul ke stadion, ke altar utama, dan di situ mulai latihan lagi lah untuk pemantapan gitu, seperti itu. Latihan jam 4 itu sudah mulai latihan kecil-kecilan pemantapan lah, seperti itu. Dan ketika pas paus masuk ke stadion, dari stadion Madia ke stadion utama, kami diminta ke belakang panggung. Nggak membentuk barisan, tapi setelah Bapak Suci keliling menemui umat di Gelora Bung Karno itu ya, dengan mobil itu. Iya. Lalu kemudian para frater dengan bicara yang lain itu bertemu dengan beliau. Iya. Di belakang panggung itu. Iya, jadi ceritanya setelah paus mengelilingi stadion utama, kami sudah dalam posisi berbaris. Berbaris ya. Semua petugas liturgi. Entah yang di belakang panggung atau yang di depan panggung. Iya. Berbaris. Lalu pas di belakang panggung itu paus kan naik mobil itu tuh, mobil apa itu, diturunkan pakai kursi roda dan menghadap ke arah kami, dan langsung kami diarahkan dari petugas keamanannya untuk segera serahkan, beri penghormatan dalam bentuk mencium tangan sambil berlutut gitu. Sudah akhirnya tapi sebelum paus tiba di belakang panggung, pas keliling itu kami diberi rosario, jadi dikasih rosario satu-satu ya. Dari paus rosario. Iya, rosarionya dikasih satu-satu. Dan ketika paus datang, udah kami baris yang rapi, beri penghormatan, cium, dan setelah itu langsung langsung persiapan di belakang di belakang panggung, siap-siap. Khususnya buat saya langsung terima tongkat uskup. Paus. Tongkat paus. Ya. Jadi waktu pertama berbaris salaman itu, frater cium tangannya. Ya, itu menjadi pengalaman yang berharga ya. Saya gimana rasanya waktu jabat tangan Bapak Paus dan cium dan berlutut itu? Saya ingat saya pegang dengan dua tangan saya langsung cium, berlutut cium. Itu dalam hati saya, saya bilang itu terima kasih gitu, bercampur dengan deg-degan, takut, campur aduk. Terus saya terima kasih Tuhan, itu aja udah, nggak banyak komentar lagi dalam hati, udah yang penting terima kasih. Karena saya lihat tuh umat-umat yang di belakang stadion kan ada juga tuh beberapa tuh, itu berusaha, pasti pengen sekali lah foto, pengen punya pengalaman seperti itu ya, pengen pegang dan ini. Dan meskipun kami tidak, sepertinya kami tidak diizinkan ya untuk foto, sehingga kemarin tuh nggak bisa selfie ya? Nggak bisa foto. Karena petugas keamanan ini sudah mengelilingi paus, sehingga kita tidak bisa buat aneh-aneh sepertinya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira bisa selfie, Bapak selfie dulu, nggak bisa. Iya, sulit, sepertinya sulit Pak. Lalu kemudian frater diserahi tongkat itu. Ya, jadi sebelum ke altar utama, masih di belakang panggung, itu saya posisinya di samping paus, dan MC-nya itu langsung berikan tongkat paus, karena kami kan missioner dengan paus kan. Jadi setelah terima tongkat paus, ferula, standby di situ. Kita tunggu aba-aba kapan harus mulai berbaris. Ya mungkin. Berarti frater pegang tongkat itu dari awal bisa sampai selesai ya? Iya, jadi ketika terima tongkat paus itu pakai vimpa dulu, alas itu baru pegang apa. Jadi sebelum misa, ketika lagi persiapan, saya sudah pegang, nggak boleh lepas lagi nih, karena ini menjadi tantangan tersendiri. Sudah terlanjur pegang, nggak boleh lepas, apalagi belum mulai misa lagi, tapi saya sudah terlanjur pegang. Itu jadi yang sepanjang praedekasi sebelum misa dan praedekasi frater pegang. Iya, saya sudah. Dan ketika paus lagi butuh tongkat itu, saat praedekasi, frater naik ke atas. Iya, saya sudah harus siap-siap karena harus cepat. Kata seremoniusnya nggak boleh lama. Apa yang frater rasakan waktu pegang tongkat itu? Ya, yang pertama itu, bahagia ya. Bahagia dalam arti, ini siapakah saya ya? Ya, hanya frater biasa tapi bisa punya kesempatan untuk memegang tongkat paus ya.
buat saya ini jadi pengalaman iman yang luar biasa gitu. Dan tentu dalam hal panggilan ya ini semakin menyadarkan saya bahwa ini hal-hal yang patut disyukuri ya gitu. Perjalanan panggilan saya dalam pengalaman hidup saya memegang tongkat paus itu ya. Meskipun cuma berapa menit ya, mungkin meskipun tidak lama ya, tapi setidaknya bisa menikmati, bisa mensyukuri ini ya, pelayanan ini gitu. Saya melihatnya seperti itu. Ini tongkat paus ini ya. Ya karena tidak semua kalau tongkat paus mungkin pernah pegang ya. Sebagai pelayan altar. Iya. Tapi paus ini ya belum. Iya, seperti itu betul. Oke, jadi seperti itu. Dan ketika mulai perarakan, kan kami dari belakang karena bersama paus kan. Saya paling belakang. Paling depan itu kan Bapak Paus, belakangnya itu diakon, 2 diakon ekaristi, belakangnya lagi misioner yang bawa mikrofon sama teks. Paling belakang saya sama yang Frater Stefan yang bawa mitra. Itu posisinya seperti itu, kami paling belakang. Jadi seperti itu. Dan pas perarakan itu, wah, apalagi ketika mendengar lagu pembukaan tuh, aduh, merinding bercampur bahagia ya. Tapi gitu, karena kami di depan dan disoroti kamera, saya harus jaga ekspresi ya, tidak boleh sampai menangis atau tidak boleh rapi ya, harus serius, tapi jangan selalu tersenyum lah, tersenyum tapi tetap jaga fokus itu ya, itu yang penting. Jadi kurang lebih seperti itu Pak terjadi. Dan sepanjang misa itu, ternyata pegal juga pegang tongkat paus, karena ketika pegang tongkat paus tidak boleh menyentuh tanah. Apanya? Tongkat pausnya nggak boleh nyentuh. Tongkat itu nggak boleh nyentuh tanah? Nggak boleh. Nggak. Tongkat itu? Ya, kalau di video untuk kami belajar itu, saya lihat misionernya dia standby, tangan tetap begini. Jadi, salib. Memegang ya? Oh. Memegangnya, tidak boleh menyentuh tanah. Jadi semacam dipegang tapi tidak nyentuh tanah? Tidak boleh. Oh, berarti bebannya ada di tangan kita ya? Iya, itu yang berat. Aduh, itu sudah mandi keringat saya. Berat. Ya meskipun kayu, Pater. Tapi kan lama-lama berat juga. Oh, kayu ya? Dari kayu. Dan dia tidak boleh menyentuh tanah? Iya. Jadi memang kita bebannya di tangan kita ya? Iya. Jangan bebannya di tangan. Saya lihat di videonya nggak menyentuh tanah, sehingga saya ikut saja yang di video. Nggak boleh menyentuh tanah. Oh, ternyata pegal juga ya. Pegal nggak, Pater? Ya? Pegal, Pater. Itu kan perayaan Ekaristi yang panjang. Iya. Tapi kadang di momen tertentu, ketika berlutut, saya taruh aja di tanah, sudah gak kuat tangan saya. Aduh, bener-bener saya taruh biar lega sedikit tangan ini. Tangannya ya, karena pegal juga ya. Iya, itu melelahkan juga seperti. Dan itu sudah begitu ditambah lagi jubah yang panas kan. Tutup lagi super please sama Vimpa itu, wah, buat badan panas tuh semakin panas. Karena memang kan suhu saat itu juga agak panas. Iya. Dengan banyak manusia yang hadir saat itu. Iya, benar Pater. Tidak ada AC juga kan. Iya. Dan ramai juga ya, dan panas lah. Kira-kira Frater selama 90 menit lah kira-kira Frater itu bersama dengan Bapak Suci di altar ya. Iya. Dan kemudian apa yang Frater rasakan ya waktu berada bersama dia dalam perayaan Ekaristi itu ya? Ya, perasaan saya Pater, di samping rasa capek karena capek secara fisik, megang lalu juga mungkin di samping rasa gugup takut, saya bersyukur Pater ya. Bersyukur karena yang pertama ini karena campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya kehendak saya untuk dipercayakan menjadi misioner, saya ketika di tengah misa itu, dalam hati saya harus menyelesaikan pelayanan ini gitu, apapun yang terjadi Pater. Meskipun mungkin ada kesalahan teknis, karena buat Tuhan tuh kita harus beri yang terbaik ya, dengan segala mungkin kesalahan kita dalam latihan. Ini saya terinspirasi dari Pak Albert yang pelatih kami. Dia mengajarkan kami bagaimana menjadi misioner yang baik, karena memang pelayanan kita ini adalah pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang berusaha saya renungkan juga ketika
memegang tongkat paus gitu. Secapek apapun saya harus berikan yang terbaik buat Tuhan gitu, dan juga berikan yang terbaik juga untuk Bapak Paus yang sudah jauh-jauh datang ke sini, dan pasti tentu ingin melihat yang terbaik yang bisa kita berikan kepada dia. Jadi sepanjang perayaan Ekaristi saya prinsipnya cuma itu, seberat apapun, meskipun ada kesalahan, mungkin ada kegagalan juga dalam latihan, atau juga nanti Tuhan yang menyempurnakanlah dalam perayaan Ekaristi itu, dan itu terbukti ketika selesai misa itu. Menurut saya itu luar biasa. Paus sangat menikmati, saya lihat dari raut wajahnya. Umat juga, bahkan saya lihat di internet ada yang sampai menangis di GBK. Karena feel-nya dapat, dan juga memang liturginya juga sungguh-sungguh menghantar umat bisa berjumpa dengan Allah yang ada dalam Bapak Paus. Itu yang utama sih menurut saya. Seperti itu. Lah ya. Iya. Jadi sempat menitikan air mata nggak? Terharu sih, sempat berkaca-kaca, tapi saya nggak berani karena disoroti kamera dan juga saya tutup mata sih. Saat itu saya masih ingat ketika itu di tengah-tengah misa tuh, sambil tahan beban berat, saya tutup mata, saya tundukkan kepala saya menyentuh tongkat paus itu. Kok tutupkan ya? Capek Pak terjadi. Saya begini, itu tutup mata, itulah terharu, sedih, bahagia itu saya di saat-saat itu. Kan kadang saya tundukkan kepala, kadang saya naikkan lagi. Tundukkan kepala itu kalau benar-benar udah capek, itu sudah. Tapi kadang mau nggak mau kita harus lihat ke depan, harus fokus. Jangan sampai aba-aba dari seremoniusnya dilupakan itu kan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Frater, yang kau merasakan ya, Frater ya. Iya. Luar biasa guys. Iya. Pengalamannya Frater Aldi ini bisa pegang tongkatnya loh, bisa jabat tangannya dan pegang tongkatnya dan menemukan feel-nya ya. Iya. Seperti umat yang ada di GBK dan juga di Madia itu kan menemukan feel-nya ya. Ketika beliau memberi senyum dan kemudian memberi berkat ya. Dari perjumpaan Frater Aldi nih selama kurang lebih 90 menit ya bersama Bapak Paus dalam perayaan Ekaristi itu, sosok Bapak Suci Paus Fransiskus yang bagaimana ya kira-kira Frater temukan ya sebagai inspirasi yang bisa menguatkan panggilan atau juga menguatkan iman? Apa yang Frater temukan ya dari sosok beliau? Ya, baik. Ketika berjumpa dengan Paus Fransiskus itu, dua hal yang saya belajar dari dia. Yang pertama itu kesederhanaannya dan kemurahan hatinya dia. Dua hal itu. Sederhana itu saya lihat ya secara tidak langsung ya, ketika dia tiba di Indonesia kan, tiba dari bandara menuju ke Kedubes Vatikan hanya menggunakan Avanza gitu. Itu saya sebagai Fransiskan tentu ya Innova ya. Oh ya, maaf, Innova. Itu sebagai Fransiskan juga menjadi pembelajaran, dan mungkin ini menjadi kritik buat saya sebagai seorang Fransiskan yang mungkin dalam hal kesederhanaan mungkin belum bisa menampilkan hal yang baik ya. Itu. Lalu yang kedua itu kemurahan hati dari Bapak Paus. Saya menyadari bahwa contoh yang jelas itu kan saat misa, beliau itu memang tidak banyak bicara, tapi selalu memberikan senyum ya, yang tidak pernah berhenti ya. Saya menyadari ya mungkin karena faktor usia tidak mungkin beliau datang berdiri langsung tiba-tiba menyapa kita ya, karena dibatasi faktor usia dan juga mungkin sakitnya beliau. Tapi saya lihat beliau begitu murah hati untuk memberikan senyum kepada kami yang petugas misioner itu. Kepada saya ketika sempat mencium tangan Bapak Paus, dia sempat tersenyum, saya juga tersenyum. Ya, eye catching. Iya, empat mata, dan saya tidak bisa berkata apa-apa ya, saya cuma tersenyum, dan beliau juga tersenyum pada saya. Itu buat saya tuh menjadi bentuk bahwa ternyata Bapak Paus ini tidak pelit dalam memberikan senyuman ya. Begitu murah hati, menyapa juga, itu juga. Sempat menyapa kami juga gitu. Itu buat saya tuh luar biasa. Itu buat kalau yang sungguh-sungguh saya murah hati ya. Iya. Yang Frater rasakan itu beliau itu tampil dengan tampilan sederhana ya, meskipun seorang pemimpin gereja Katolik dunia, benar.
dan kemudian kepala negara juga ya, Iya. kepala negara Vatikan. Iya. Tapi beliau datang ke Indonesia dengan pesawat komersil ya, Iya, benar. pesawat biasa, kemudian juga mobil yang membawa dia juga mobil biasa juga Iya, ya, nggak suka dengan mobil yang anti peluru Iya, segala benar. macam gitu ya. Lalu kemudian ya seluruh pembawaan dia itu seluruhnya tampak sederhana Iya, benar. dan juga murah hati ya. Iya. Nah, dan itu sangat menginspirasi Frater ya. Ya, itu sangat inspiratif buat saya dalam perjalanan panggilan juga. Saya belajar banyak lah dari Bapak Paus ini. Jadi kalau Frater katakan tadi sosok Bapak Suci ini menginspirasi Frater ya. Ya, Ketika melihat beliau selama kurang lebih 50 menit. Kalau selama ini kan mungkin kita banyak baca di buku ya benar. tentang dia, kemudian juga mendengar di televisi, melihat dan menyaksikan kesederhanaan dan kemurahatiannya ini langsung ya. Ya, Artinya langsung ada Kita pengalaman langsung, indrawi iya. tadi ya, bersentuhan Iya. tangan langsung, dan kita juga eye contact betul Iya. dengan dia dan lihat. Nah, kalau Frater bicara tentang ini, Frater kan sekarang lagi studi toh, Iya. lagi studi persiapan imamat ya. ya, Sebentar lagi akan masuk menjadi seorang imam ya, ya. seorang gembala gitu ya. Sosok seorang gembala yang bagaimana yang kira-kira Frater akan hidupi ke depan ya? Ya. Gembala seorang imam Fransiskan yang bagaimana, model bagaimana ya? Kalau belajar dari Bapak Suci ini ya, Ya. kira-kira apa yang Frater tanamkan nanti ya? Kalau saya nanti jadi imam Fransiskan, ditabiskan, saya mau seperti ini gitu ya, dengan teladan ini. Bagaimana Frater? Ya, baik. Kalau belajar dari Paus Fransiskus itu, yang pertama saya dapatkan dan berusaha untuk saya terapkan itu adalah bagaimana kita membangun kepedulian ya terhadap, pertama itu sesama saudara ya, saudara-saudara yang ada di komunitas, di tarekat. Lalu yang kedua itu orang-orang yang ada di luar, khususnya orang-orang yang tersingkirkan, yang miskin, yang menderita gitu. Saya sejauh pengalaman saya membaca tulisan-tulisan Paus Fransiskus itu benar-benar menjadi teguran buat saya sebagai seorang Fransiskan ya. Dalam arti, wah, Paus ini seorang Yesuit tapi dia sangat Fransiskan. Justru saya sebagai seorang Fransiskan ketika menjadi imam nanti, bagaimana saya harus semakin lebih ya, dalam tanda berusaha untuk melebihi dari Paus Fransiskus, dalam arti membangun kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar, kepekaan, solidaritas seperti itu. Jadi itu yang benar-benar saya harapkan juga ketika nanti menjadi seorang imam yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi membuka hati, membuka tangan untuk setiap orang yang lagi membutuhkan Bantuannya. bahkan bukan ya, meskipun bukan orang miskin atau orang yang menderita, tetapi siapapun yang membutuhkan. Karena Paus sendiri juga menyampaikan ya, dalam pidatonya kalau tidak salah ya tentang bagaimana para imam ketika ada umat yang mengaku dosa, janganlah membuat pengakuan dosa itu semakin berbelit-belit. Bukalah tangan untuk menerima mereka yang mengalami persoalan. Memeluk mereka, merangkul ya. Iya, itu yang buat Tidak menghakimi begitu ya, justru itu dalam permohonan saya sih, menurut saya itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Ya. Di saat-saat orang sangat dikuasai oleh individualisme, egoisme, justru Paus hadir dengan pembaruan bagaimana kita harus membuka diri, menguatkan kebersamaan kita, seperti itu. Itu yang harapan saya untuk ke depan. Kalau nanti ditabiskan jadi imam, Ya, itu yang berusaha Frater mau saya hidupi ya. Jadi tadi kan Frater katakan pertama-tama tadi kerendahan hatinya ya, kesederhanaannya, kemudian kemurah hatiannya ya. Jadi Paus yang murah hati, menjadi gembala yang murah hati, selalu mudah untuk memberi senyuman. Ya. Gak ada juga kita lihat dia marah-marah ya. Artinya Iya. menjadi seorang gembala yang selalu tersenyum, Frater ya. Ya, meskipun ya memang kita tidak bisa mengkiri ya bahwa mungkin ada di sisi lain juga pasti kecewa, marah,
Tapi setidaknya itu tidak mendominasi. Semuanya ditutupi oleh karena kemurahan hatinya dia, kebaikan hati dia. Itu kalaupun marah pasti juga itu juga intensinya bukan untuk menjatuhkan atau melukai hati, tapi juga untuk mengarahkan setiap orang ke umat, khususnya ke arah yang lebih baik, seperti itu. Tapi Frater akan berupaya untuk menjadi seorang imam Fransiskan yang selalu tersenyum ya. Smile, selalu hadir buat umat. Always smile. Itu sulit ternyata untuk tersenyum. Tapi beliau sudah menunjukkan itu kepada kita. Justru saya selalu tersenyum bahkan ketika kita mengalami persoalan atau masalah. Apapun dalam batin kita itu selalu berusaha jangan mempengaruhi senyuman kita. Harus selalu tersenyum begitu ya. Itu mudah-mudah gampang juga ya. Iya, Frater, itu saya alami benar. Sungguh saya alami. Bagaimana di saat situasi sulit, ketika harus memberikan senyuman, menyapa, bahkan kita aktif menyapa meskipun kondisi hati kita, keadaan kita tidak baik-baik saja gitu. Lagi emosi harus tersenyum ketika bertemu umat ya. Ya, itu menjadi tantangan. Seperti Bapak Suci tadi ya. Jadi mereka membutuhkan seorang gembala yang seperti itu ya. Gembala yang selalu tersenyum, selalu memberikan kesejukan ya. Bukan gembala yang selalu mengancam, gembala yang selalu memarahi mereka, gembala yang selalu menyudutkan umatnya begitu ya. Tapi inilah kerinduan umat kita ya. Ketika kita melihat hadirnya Bapak Suci ini kan, di mana orang berbondong-bondong, Frater ya. Berbondong-bondong hadir di pinggir jalan pun mereka berupaya. Untuk apa? Untuk melihat saja. Dan kemudian kalau syukur-syukur bisa berjabat tangan gitu ya. Dan beliau juga tersenyum membuka kacanya kan. Dia jalan dengan mobil sederhana itu tapi membuka kaca dan selalu tersenyum gitu ya. Nggak lelah untuk tersenyum ya. Dan dia selalu menawarkan senyum itu. Dan ini gambaran umat kita seperti yang Frater katakan tadi, murah hati ya. Murah hati tersenyum. Dan kemudian juga umat kita merindukan gembala yang bukan yang gampang marah, gampang mengancam umatnya dan menyakiti umatnya. Frater ya. Wah, luar biasa guys. Jadi pengalaman luar biasa nih Frater ya. Pengalaman iman yang sekali seumur hidup ya. Nggak akan mungkin lagi terulang Frater ya. Tidak mungkin terulang lagi. Kalau nanti Frater jadi imam kan nggak mungkin jadi misioner lagi. Sudah berapa tahun lagi akan tabisan kan begitu. Aduh. Terima kasih Frater Aldi. Terima kasih. Luar biasa pengalaman iman Frater Aldi ini guys. Kelihatan perjumpaan dengan Bapak Suci itu adalah sebuah kerinduan hati kita ya. Kerinduan hati kita semua untuk berjumpa dengan gembala kita, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan kehadirannya itu memang menyentuh hati semua umat Katolik. Ternyata bukan hanya umat Katolik ya, tapi juga umat yang berbeda agama dengan kita juga kagum dengan beliau, dengan sosok beliau yang tadi sederhana dan murah hati. Semoga Frater Aldi ke depan menjadi gembala yang selalu sederhana, rendah hati dan juga murah hati tadi. Gembala yang selalu tersenyum ya. Karena sudah pegang tongkat ya. paling tidak bisa aura kesederhanaan dan murah hati itu kan selalu terpancar, kan sudah menaruh kepala tadi ya. Di benaknya, di kening. Sambil menahan rasa sakit beratnya apa, semua saya serahkan pada Tuhan. Maka akan mengalir seluruh kerendahan hati kesederhanaan dan murah hatian itu ya. Dan jadi kita lihat ke depan nih Frater Aldi nih. Nanti beliau akan menjadi gembala yang selalu tersenyum, yang tidak akan pernah mengancam dan juga menyakiti hati umatnya ya, Frater ya. Sukses Frater. Terima kasih Romo. Selamat tabisan nanti. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Makasih guys. Makasih Frater.